Halo sahabat Klik Info, saat ini saya bersama dengan Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi. Apa itu Kongres Advokat Indonesia? Langsung kita bertemu dengan Ketua dari Kongres Advokat Indonesia Bekasi, Pak Agus. Ya. Silakan Pak, apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi adalah wadah para advokat KAI yang bernaung di Kota Bekasi. Salah satu wadah itu adalah untuk menjembatani kepentingan anggotanya. Ya. Baik nanti dia memerlukan untuk persidangan, baik ada dia untuk penanganan perkara, yang semuanya itu akan kita tampung di sekretariat kita ini di KAI Kota Bekasi atau Kongres Advokat Kota Bekasi. Itu dulu. Ya. Oke, itu pemaparan dari Pak Agus. Nah, sedangkan visi misinya nih, KAI ini apa aja, Pak? Nah, jadi baik, saya Anton R. Widodo, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi. Kalau kita berbicara visi misi, itu kita bentuk visi misi itu adalah visi dari garis besar Kongres Advokat Indonesia Pusat. Kita tuangkan dalam visi misi Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi dalam Muscap 2022. Itu visinya adalah berkarya dalam kebersamaan dengan komitmen, profesional, berintegritas dan berdedikasi untuk mengembangkan DPC Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi menjadi organisasi advokat yang dikenal di Kota Bekasi sampai dengan pelosok. Dan menjadi garda terdepan, ini sekali lagi, menjadi garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Makanya saya di DPC ini memasang rekan senior saya almarhum Adnan Buyung Nasution. Itu supaya kalau masuk sini baca tulisannya itu tertentu. Apa yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution? Sekecil-kecilnya perkara perdata itu adalah aset seseorang. Ini kan aset saya ya. Sekecil-kecilnya perkara pidana adalah kemerdekaan seseorang. Kalau dia tidak merdeka, dia diborgol. Oleh karena itu, kata Bang Adnan Buyung Nasution, ketika ada yang datang kepadamu, klien atau siapa yang datang, temanin dia, beri solusi berkaitan permasalahannya, jangan takut-takutin dia nih, kata Adnan Buyung. Ini yang harus menjadi patokan buat kita. Dan yang terakhir yang dikatakan oleh Adnan Buyung itu menyentuh hati saya. Apa coba? Jangan menempatkan dia. Justiciable itu adalah pencari keadilan. Jangan menempatkan justiciable, itu yang menjadi patokan kita. Selanjutnya dalam proses misi kita akan bekerjasama dengan organisasi lain, pemerintahan untuk mengeksekusi visi dengan pemerintahan. Salah satunya adalah Dewan Pimpinan Cabang sudah membentuk Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahaya Dharma Indonesia, yang artinya adalah dukungan yang berkeadilan dan bermoral. Jadi kita benar-benar akan menjalankan organisasi kita Yayasan Bantuan Hukum yang baru terbentuk. Mohon izin, baru terbentuk nih tanggal 6 bulan 11 tahun 2024. Kenapa kok baru terbentuk? Mungkin karena kesibukan teman-teman ya, itu baru terbentuk, dan bagaimana ini kita bisa mengeksekusi supaya para pencari keadilan yang tadi dikatakan ketika kita ketemu polisi itu takut, itu harus ada pendampingnya. Dari situ nanti saya akan membuat paralegal. Paralegal adalah anak-anak muda yang masih kuliah, ya kan, yang mencoba memahami dunia hukum tetap di bawah bimbingan advokat supaya jalannya tidak salah. Mungkin itu visi dan misi serta eksekusi yang sudah kita laksanakan, Mas. Nah, ini keren banget. Jadi teman-teman semakin tahu tentang hukum, kira-kira begitu ya. Nah, edukasinya Pak. Jadi apa yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat? Masyarakat ini kan banyak yang istilah kata tuh belum melek hukum. Kasus tanah, ya kan, kasus warisan. Apa yang nantinya akan dijadikan pendekatan ke masyarakat, pembelajaran ke masyarakatnya nanti akan seperti apa kira-kira? Oke, jadi gini, mungkin saya jawab ya.
DPC KAI sudah mengaplikasikan program penyuluhan hukum berkaitan tentang kenakalan remaja. Apakah itu berkaitan tentang tawuran, apakah itu berkaitan tentang narkoba, apakah itu berkaitan 368 tahu? Begal. Itu kita sudah sosialisasikan di beberapa sekolah di Kota Bekasi. Yang terakhir saya sosialisasi untuk pemahaman hukum berkaitan tentang saya dan tim DPC KAI Kota Bekasi berkaitan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, kan 3 tahun ya. Berkaitan apa itu? Adalah hukum pidana. Hari ini kita berbicara berkaitan KUHP peninggalan Belanda yang akan berakhir di tanggal 1 Januari 2026 dan tanggal 2-nya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 berkaitan tentang KUHP nasional. Ini berbeda sekali. Nah, tetapi di dalam KUHP baru itu pemidanaan bukanlah pembalasan. Jadi kalau saya salah bukan dibalas, tapi ada sebuah solusi, ada 4 itu ya, keadilan korektif, retributif dan bla bla. Tetapi kalau KHP yang hari ini itu bicara pemidanaan adalah pembahasan. Jadi kita akan terus bergerak untuk sosialisasi supaya kita bisa memberikan pemahaman sehingga timbul kesadaran hukum bagi masyarakat. Itulah tujuan dari KAI ada di sini dan mudah-mudahan KAI membumi. Mungkin itu. Oke. Nah, KAI ini ada di Kota Bekasi. Nah, saya mau nanya sama yang berbeda dengan kita, Bu Elke. Nah, Bu, kalau di Kota Bekasi ini persoalan apa nih yang paling menonjol, khususnya di bidang perempuan nih? Ada nggak kira-kira yang dari kasus-kasus itu yang kerap muncul, yang mungkin nantinya akan menjadi PR buat KAI ini? Silakan Bu. Ya, kami dari KAI melihat bahwa apa sih yang menjadi problematik permasalahan hukum yang terjadi, khususnya untuk perempuan dan anak. Mungkin akan lebih banyak, bukan lebih banyak. Ini hasil daripada riset kami bahwa ternyata KDRT cukup mendominasi di wilayah Bekasi. Dan yang kedua adalah perceraian. Cukup tinggi di daerah Bekasi. Nah, dengan kehadiran Kongres Advokat Indonesia, kami akan memberikan kepada knowledge kepada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Bekasi, untuk mengerti hukum. Bagaimana terjadi seandainya di dalam pernikahan mereka terjadi proses perceraian, apa yang harus mereka lakukan, dan bagaimana mengantisipasinya, bagaimana cara hukum untuk memproses agar tidak terjadi perceraian, dan jika pun terjadi perceraian, bagaimana pengaturan harta gono gininya dan bla bla bla. Itu salah satu case yang terjadi di Bekasi. Namun kita tidak bisa melihat bahwa apa saja sih yang terjadi di perempuan dan anak. Tidak. Sebenarnya masalah hukum itu sama, tidak hanya di Bekasi, tapi di seluruh negara di Indonesia. Jakarta khususnya, Depok, Bogor. Cuma yang menjadi rating paling tertinggi di Bekasi adalah kasus KDRT, terutama setelah terjadinya COVID dan kasus perceraian. Kenapa? Karena kasus perceraian ini yang sangat dirugikan tentu perempuan. Nah, rata-rata boleh dikatakan perempuan di wilayah Bekasi belum sangat mengerti akan tentang adanya perceraian bagaimana. Bagaimana itu perkawinan siri, bagaimana perkawinan yang sah menurut hukum. Kadang-kadang boleh dikatakan perempuan-perempuan yang ada di Bekasi itu belum mengerti. Nah, inilah tugas dan kehadirannya KAI. Kami akan memberikan knowledge dan pengetahuan dan mensosialisasikan kepada ibu-ibu dan anak-anak agar tidak terjadinya juga bagaimana sekolah-sekolah yang terjadi anak-anak dibully di sekolah. Nah, inilah KAI akan hadir untuk ibu-ibu dan anak-anak semua. Terima kasih. Keren banget. Nah, kebanyakan dari masyarakat hukum ketika mereka dilakukan pelecehan atau mereka mungkin dilakukan tindak ketidakadilan, mereka paling takut Pak untuk datang ke polisi atau datang ke kantor advokat karena mereka berpikir bahwa hukum selalu berbicara dengan uang. Nah, menurut Pak Agus sendiri Pak, bagaimana memberikan rasa aman? Artinya kepercayaan mereka Pak. KAI kan boleh dibilang kan memberikan pendampingan ketika nanti mereka mau maju ke pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum, Pak Agus. Jadi begini, memang sih banyak masyarakat kita itu kalau udah bilang pengacara itu berarti uang. Betul.
Tapi ada juga pengacara yang dia berbicara dulu, artinya saya kerjakan dulu ini. Uang adalah urusan kedua dalam hal ini. Kita ini dari KAI, saya dengan rekan-rekan ini hampir rata-rata banyak melanggar masalah pro bono, terutama Pak Anton. Saya juga dulu itu banyak melanggar masalah pro bono. Artinya kita tahu mereka itu lagi ketimpa tangga, udah jatuh ketimpa tangga lagi. Otomatis kita bilang, Ibu tidak perlu mengeluarkan, makanya kita bentuk suatu LBH itu dasarnya, ya kan? Walaupun belum dibentuk LBH, tapi kita sebagai pengacara ada undang-undangnya. Kita harus membantu orang yang tidak mampu, Pak. Itu sumpah kita. Demikian juga dokter itu begitu juga. Apabila ada orang sakit, yang dalam bagaimanapun dia harus melayani orang tersebut. Nah, prinsip kita begini, Pak. Prinsip kita bahwa kami akan membantu orang-orang tidak mampu, Pak. Nah, kebetulan banyak perkara kita memberikan penanganan perkara yang tidak mampu, sehingga mereka menyatakan jangan dikata bahwa semua pengacara itu adalah uang. Gitu, Pak. Kan banyak itu dia ketemu, jangan ini, bagaimana uangnya, bagaimana sebagainya. Kita tidak, Pak. Kita lihat ini kemampuan daripada yang bersangkutan. Kalau dia memang harus membutuhkan seorang pengacara, kita akan bantu, Pak. Nah, itulah salah satu program kita. Contoh ini, kami memberikan penanganan hukum kepada sekolah-sekolah, kepada kecamatan-kecamatan. Tujuannya apa? Itu namanya bantuan secara pendanaan secara cuma-cuma. Seorang pengacara kan harus dibayar, konsultasi harus dibayar, tapi bagi kita tidak begitu. Karena kita lihat dulu ini tempatnya di mana. Apalagi kalau orang nggak mampu, masa kita nggak mampu, Pak. Hati nurani kita itu mesti terpanggil, Pak. Makanya jadi pengacara itu nggak gampang sebenarnya, Pak. Jadi kalau saya katakan itu kita menjadi pengacara itu, gitu kita menjadi pengacara, kita harus siap semuanya. Artinya, wah ini nggak ada uangnya nih, jangan ditangani. Oh ini begini, jangan, Pak. Kalau ada orang minta bantuan, harus kita bantu. Apalagi pertama dia itu memang tidak mempunyai finansial, ya, sehingga memang harus diberikan suatu pelindungan hukum. Kan banyak, Pak, ada penindasan kepada mereka, ditakut-takut dan sebagainya. Jadi intinya gitulah, Pak. Kita pada dasarnya akan membantu orang-orang yang tidak mampu apabila dia memberikan suatu bantuan hukum. Jadi KAI hadir untuk semua kalangan, Pak, ya. Betul. Yang susah, yang kaya juga, perempuan, anak-anak, paling tidak KAI hadir di semua lini, semua sisi. Gimana? Jadi gini, tadi apa yang dikatakan oleh Pak Agus itu sangat benar sekali. Itu adalah pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat berkaitan bantuan cuma-cuma yang terdapat dalam pasal 22. Jadi advokat wajib memberikan bantuan cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Kalau kita berbicara advokat itu sebenarnya kan luas. Advokat itu adalah aparat penegak hukum juga. Dia punya kode etik, dia punya aturan-aturan. Jadi advokat itu dalam menjalankan tugas mulia, officium nobile itu harus sesuai dengan kode etik dan aturan yang ada. Itu, Mas. Oke, Bu Elke, silakan memberikan paling tidak itu semangat pada setiap orang. Jangan takut untuk datang KAI dan sosialisasi nih, KAI akan hadir di mana saja untuk membantu. Silakan nih teman-teman di rumah menunggu nih. Kongres Advokat Indonesia, khususnya kami dari DPC KAI Kota Bekasi, akan menjamin, akan memberikan Bapak Ibu, terutama kepada perempuan dan anak, supaya agar pengetahuan dan knowledge akan hukum lebih luas. Dan kami menjamin, boleh mengatakan bahwa perempuan dan anak jangan takut akan hukum. Belajarlah,
kalian akan mengerti apa itu hukum. Jadikan itu sebagai bagian dari hidup kalian, sehingga kalian menjadi perempuan dan anak yang kuat dan mengerti akan hukum yang sebenarnya. Oke, keren banget. Masyarakat Bekasi jangan takut kalau berhubungan dengan hukum, langsung saja ke KAI. Nah ini mohon infonya nih, alamatnya, nomor teleponnya, biar teman-teman di rumah nanti bisa. Boleh. Silakan Pak Anton. Boleh. Dewan Bimbingan Cabang Kongres Advokat Indonesia Kota Bekasi akan selalu ada buat masyarakat Kota Bekasi dalam bidang pelayanan hukum. DPC KAI Kota Bekasi sudah mempunyai lembaga bantuan hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahaya Dharma Indonesia yang bisa memberikan bantuan secara cuma-cuma. Kalau Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, saudara semuanya mempunyai permasalahan hukum, kami siap membantu. Yaitu kami ada di Sekretariat Jalan Mutiah Raya nomor 70 R6 Kelurahan Marga Hayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 17113. Itu alamatnya. Terima kasih. Nanti alamatnya ada tertera di bawah sini ya teman-teman. Mungkin juga ada nomor teleponnya ya Pak. Nomor teleponnya bisa. Hotline ya Pak ya. Hotline-nya Kan ada. gampang gitu ya. Nomor telepon hotline-nya 88 89 5 3 kali. 5 3 kali. Nanti bisa Nanti ditulis di bawahnya. Oke, sahabat Kikinfo, demikian bincang-bincang santai kami bersama dengan Bapak Ketua, juga Pak Sekjen, dengan Ibu Wakil. Semoga perbincangan kami dapat membangun, memberi pengetahuan juga. Sampai jumpa di perbincangan santai. Terima kasih. Ya.